Fungsi pada JavaScript. Apa sih itu fungsi? Jadi fungsi adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Nah, fungsi JavaScript ini dijalankan ketika sesuatu memanggilnya nih. Misalnya nih, kita punya fungsi di mana saya pengen fungsi ini mengkalkulasikan angka A dan angka B dan ditambahin misalnya, berarti saya bikin fungsi di mana tambahkan angka yang di mana isinya kita bisa isi angka pertama dan angka kedua. Itu namanya fungsi. Nah, di JavaScript ini disediakan untuk membuat fungsi. Gimana cara bikinnya? Sebelumnya kita harus tahu dulu aturan membuat fungsi itu sendiri. Aturan membuat fungsi ini didefinisikan dengan keyword function di depannya, diikuti dengan nama fungsi, dan diikuti oleh tanda kurung. Nah, dalam tanda kurung ini dapat berisi parameter ya. Namun sebelumnya nama fungsi ini dapat berisi huruf, angka, underscore, dan tanda dolar. Ya, aturannya hampir sama dengan variabel lah. Nah, kalau misalnya nama fungsinya udah sesuai seperti ini, di dalam tanda kurungnya kita bisa memasukkan parameter yang bisa dipisahkan oleh koma. Jadi misalnya nih, parameter 1, parameter 2, sampai parameter berapa misalnya gitu. Dan kode yang akan dieksekusi ditempatkan di dalam kurung kurawal. Yaitu ini ya, yang di dalam kode sini. Jadi kita harus bungkus menggunakan kurung kurawal terlebih dahulu untuk membuat fungsi. Nah, misalnya nih, untuk membuat fungsi, kita bisa menentukan seperti ini ya. Jadinya function name. Nah, parameter 1, parameter 2, parameter 3. Jadi, keyword ini harus kita taruh. Lalu name ini, nama fungsinya itu sendiri. Nah, parameter 1, parameter 2, parameter 3 ini tergantung dari kebutuhan kalian sendiri. Dari sini kode yang akan dijalankan. Nah, ada juga fungsi dengan return. Nah, fungsi return ini intinya semua JavaScript ini dapat ditambahkan dengan statement return untuk memulihkan data. Kalau saya sempat bahas di materi sebelumnya bahwa setiap yang kita masukkan di JavaScript akan dikeluarkan. Nah, yang dikeluarkannya ini nih namanya return. Jadi misalnya kita masukin angka 1, dibalikinnya 1 lagi. Berarti itu mereturn data kan. Nah, makanya JavaScript itu uniknya di situ. Jadi saat kita mau melakukan sesuatu, maka mengembalikan sesuatu. Dan di JavaScript ini pasti akan mereturn sesuatu. Nah, sebelumnya kita udah sempat bahas kan bahwa gimana sih kalau misalnya kita pengen bikin fungsi kalikan angka nih. Misalnya saya punya angka A sama punya angka B. Nah, gimana caranya saya bisa ngitung ini tanpa saya harus ketik seperti ini. Tapi kita tinggal ketikin aja. Kalikan angka pertamanya apa, misalnya 10, angka keduanya 5. Nah, dibalikinnya bakal seperti ini nih. 10 kali 5 ya 50 kan, berarti jadinya seperti itu. Nah, ada juga variabel lokal pada fungsi. Jadi kalau misalnya nih kita punya variabel di dalam fungsi, maka itu sifatnya menjadi variabel lokal, yang dimana variabel itu hanya bisa dijalankan di fungsi tersebut. Jadi saat kita misalnya nih kita menentukan fungsi mobil dan kita tentukan nama mobilnya misalnya di sini Avanza. Kalau misalnya kita panggil nama mobilnya di atas ataupun di bawah, ini nggak akan bisa. Karena variabel ini hanya berlaku di dalam sini aja, nggak di luar gitu. Karena emang aturannya seperti itu untuk fungsi itu sendiri. Nah, situ selesai untuk fungsi itu sendiri. Nah, kita akan coba contohkan membuat fungsi sederhana di JavaScript itu sendiri ya. Nah, kita balik lagi ke halaman kode kita. Nah, kita akan buat fungsi sederhana aja ya, yang mungkin akan dijalankan di sini aja. Ya, function hit kalikan angka. Nah, seperti ini ya. Sorry, ini harusnya di luar. Function kalikan angka, lalu angka 1 dan angka 2. Nah, misalnya saat kita seperti ini, kita punya function seperti ini, berarti kita antara kita menjalankan sesuatu, misalnya kita menjalankan script yang lain di sini, atau mereturn sesuatu gitu. Misalnya nih, saya pengen mengembalikan angka 1 dan angka 2 ini dengan cara return angka 1 kalikan angka 2, misalnya seperti ini. Jadi saat misalnya saya punya seperti ini, punya script seperti ini, misalnya kalian juga bisa seperti ini, jalankan
console log, kalikan angka satunya berapa, misalnya 5, angka keduanya 10 nih. Saat kalian jalankan kode seperti ini, fungsi ini, ya sebenarnya sih bisa di sini sih. Cuman karena kita ingin melihat outputnya, maka kita bungkus dalam console log. Jadi jika kita bikin function seperti ini, secara otomatis ya pasti ini. Angka 1, 5 kali 10 ya 50. Misalnya kita bikin perkalian yang lainnya nih, 3 kali 15. Pasti cek 45 nih. Oh bener berarti kan. Jadi fungsi ini bisa digunakan untuk mempersingkat kerja kalian gitu. Misalnya juga ya kalian pengen munculin ini di luar misalnya. Berarti kalian bisa aja nih. Dokumen get element by ID. ID-nya apa? Berarti ID-nya datanya. Lalu kita masukkan inner HTML, dimana data ini kita ambil dari fungsi ini nih misalnya. Dari hasil pengkalian, kalikan angka 5 sampai 10. Berarti saat kalian simak seperti ini bisa langsung muncul di sini nih. Karena kita menghitung dulu angka yang di sini. Jadi kita udah punya fungsinya, lalu kita panggil fungsinya dengan masukkan parameter. Nah, 5 ini angka 1, 10 ini angka 2. Jadi angka 1, angka 2. Nah, kalian juga bisa jalankan fungsi di dalam ini ya, di dalam fungsi lagi istilahnya. Misalnya saya pengen memberikan informasi bahwa sedang melakukan proses nih. Nah, proses penghitungan angka 1 dan angka 2 misalnya seperti ini ya. Jadi bisa kelihatan oh ini bener dihitungin gitu. Ya, pas kita refresh, nah seperti yang kita sudah ketahui bahwa jika kalian menaruh seperti ini dalam fungsi ini akan dijalankan. Jadi kelihatan nih proses penghitungan 5 dan 10 karena kita masukin 5 dan 10. Secara otomatis dia masukin ke sini ngecekin gitu. Ada angka satunya atau enggak, angka 2-nya ada enggak atau enggak. Lalu melakukan proses penghitungan angka 1 dan angka 2 dan dibalikin angkanya dalam bentuk number gitu yang kita bisa gunakan di ini misalnya inner HTML. Terus kelihatan proses penghitungan 5 dan 10 50. Proses penghitungan 3 dan 15 45. Dan ini juga ada nih proses penghitungan 5 dan 10 tapi nggak dimunculin di sini. Tapi instead of kita masukin di konsol, tapi kita masukin di browser. Nih kalau kurang gede nih kelihatan nih. Jadi misalnya kita ganti nih 15 nih. Pasti akan diganti juga nih. Karena kita langsung akses ini ke DOM-nya atau ke dokumennya. Jadi seperti itu untuk membuat fungsi itu sendiri.